Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu 27 Maret tahun 2022. Merupakan minggu terakhir di bulan ini dan kita bersyukur kita akan segera mengakhiri bulan Maret ini. Dan ini sebuah anugerah dari Tuhan jika kita bisa berada di hari ini. Amin. Dan sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam, maka sepanjang hari ini Dia pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, terlebih sebelum kita beribadah secara onsite, dan mungkin bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online karena kondisi fisik yang kurang baik, mari kita izinkan Tuhan bicara melalui perenungan kita hari ini. Amin. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perenungan kita di hari Minggu ini, upah kesabaran dan ketekunan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Selain kesabaran dan ketekunan petani yang harus kita teladani, Yakobus juga mengajar kita untuk meneladani hidup Ayub. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 11 berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Semua orang Kristen pasti tahu tentang kisah hidup Ayub. Membicarakan Ayub berarti pula membicarakan masalah dan penderitaan yang dialaminya. Namun meski mengalami penderitaan yang hebat, Ayub tetap bersabar dan tekun di dalam Tuhan. Yang menjadi perenungan kita hari ini, apakah kita telah memiliki hidup yang jauh lebih baik dari Ayub? Apakah penderitaan atau masalah yang kita alami selama ini sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Sebenarnya, penderitaan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan Ayub, bukan? Tetapi seringkali kita mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, dan marah kepada Tuhan. Padahal dari segala sisi, kita masih lebih beruntung dari Ayub. Seharusnya kita harus lebih bersabar, lebih kuat, karena kita masih memiliki keluarga, rekan-rekan seiman yang senantiasa bisa mensupport kita kapan saja. Sedangkan Ayub kehilangan keluarganya, bahkan istrinya mencemooh dan meninggalkan dia, serta ketiga sahabatnya pun berkata-kata kurang ajar terhadap dirinya. Mengapa Ayub bisa kuat menghadapi penderitaan yang ada? Karena Ayub tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah sang penebus hidupnya. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupnya, seburuk apapun, jika itu seizin Tuhan, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Karena itu Ayub masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lihatlah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25 ini. Penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Luar biasa. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita hidup. Dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil ketika kita tegar, kuat, dan tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terlebih hari ini, di minggu keempat, di akhir bulan Maret, bukankah Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini? Kalaupun kita punya masalah, kalaupun kita punya pergumulan, mari sungguh-sungguh datang dan berserah kepada Tuhan. Dan tetap percaya, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin. Dan jika hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh hati. Bawalah ucapan syukur terbaikmu kepada Tuhan. Karena kalau kita ada hari ini, bukankah itu sebuah anugerah? Masalah demi masalah yang kita sudah lewati, persoalan demi persoalan yang kita sudah lewati, bersyukurlah kepada Tuhan. Jikapun Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar dan berat dalam hidup kita, lihat, kalau Dia sudah melalukan kita dari segala keadaan buruk hari-hari kemarin, hari ini juga Tuhan akan lalukan kita. Dan Dia akan menolong, menopang kita menjalani persoalan yang sedang kita pikul hari ini. Bersukacitalah saat kita ada di rumah Tuhan. Dan bersukacitalah pula bagi sidang jemaat Tuhan
yang akan beribadah secara online. Bawalah persembahan terbaikmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan, dan persiapkan hatimu untuk mendengarkan Dia bicara, menegur, menguatkan, menasihati kita semua. Amin. Diberkati juga sidang jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Doaku menyertai pelayanan saudara, sehingga ketika saudara berdiri bukan atas nama saudara, tapi saudara berdiri atas nama Tuhan. Dimanapun saudara melayani, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia patut untuk kita muliakan, untuk kita layani, karena Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini sekali lagi menyemangati iman kita untuk kita bisa datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan kita hidup dan Dia melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri tadi buatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita pada hari ini dalam ibadah kita, baik secara online maupun onsite. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.